Bulan purnama endahnya angan alam buana di pasir ku bentang anu baranang kuring anteng netep bulan nu moncorong nu moncorong waktu harita cinta pinuhan jeroin dada nu disawang asih teh ngan keur salira ngan hanjaka teuing teuing ayeuna kuring panggang bulan ngempray di langit nya angan alam buana arep nyingsih nu leungit ayeuna duka di mana bulan ngempray angan yeuh kuring nu ngadakoan iraha anjeun rek datang yeuh kuring nu nyorangan bulan purnama endahnya angan alam buana di pasir ku bentang anu baranang kuring anteng netep bulan nu moncorong nu moncorong waktu harita cinta pinuhan jeroun dada nu disawang Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Bapak Sohibul Hajah, yakni Bapak Tamin beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak beserta ibu-ibu dari rombongan calon besan, dari pihak calon mempelai laki-laki yang saya hormati, bapak-bapak para alim ulama, tokoh masyarakat Kapling Serpong, Desa Serpong yang saya hormati, calon kedua mempelai yang berbahagia, hadirin serta hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menyaksikan pelaksanaan akad nikah antara saudara Slamet bin Marjuki almarhum dengan saudari
Mintarsih binti Tamim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat serta calon kedua mempelai yang berbahagia, baiklah sebelum akad nikah ini dilangsungkan, saya dari petugas kantor urusan agama terlebih dahulu mohon izin untuk melaksanakan salah satu tugas saya, yaitu melakukan pemeriksaan ulang sebagai persyaratan pencatatan. Berawal dari calon mempelai laki-laki, nama lengkapnya Selamat, betul ya. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, tanggal 17 bulan Januari tahun 1975, betul. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal Catur Tunggal 1 RT 013 RW 09 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Status perkawinan Jejaka, saudara Selamat, betul Mas Jejaka? Belum pernah nikah? Belum ya? Selamat belum kawin, berlaku sampai tahun 2003. Kemudian pendidikan terakhirnya apa? Pendidikan terakhir sekolah. Sudah kenal dulu ya. Kemudian minta persetujuan kepadanya untuk bersama-sama membina rumah tangga itu. Kemudian untuk asal usulnya, ayahnya bernama Marjuki almarhum. Sedangkan ibunya bernama Karwia. Tempat dan tanggal lahir Pemalang, tanggal 21 bulan Oktober tahun 1952. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Catur Tunggal RT 013 RW 09 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Betul ya? Kemudian pengantarnya ada. Untuk selanjutnya calon mempelai perempuan, nama lengkapnya Mintarsih, tempat dan tanggal lahir tanggal 19 bulan 9 tahun 1978. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan kosong, tempat tinggal Kaping Serpong RT 01 RW 04 Desa Serpong. Status perkawinan perawan, betul kan? Mintarsih masih perawan ya? Belum pernah nikah ya? Belum ya. Kemudian pendidikan terakhirnya apa Mintarsih? Pendidikannya mahasiswa. Mahasiswa. Ya, sementara ini agama. S1 ya. Ini di buku nikahnya mau dicantumkan nggak di gelarnya? SAG. Cantumkan ya. Limitasi SAG itu ya. Saudari Mintarsih, saudari ini mau dinikahi oleh saudara Selamat. Bersedia nih? Bersedia. Sudah sama-sama setuju untuk membina rumah tangga berdua. Untuk selanjutnya, asal usulnya, ayahnya bernama Tamim bin Haji Jahan. Tempat dan tanggal lahir Tangerang, tanggal 18 bulan 4 tahun 1942. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kaping Serpong RT 01 RW 04 Desa Serpong. Yang keempat, putri kandung ya. Iya, yang berhak menjadi wali hanya ayah kami, jadi bapak sebagai ayah kandungnya. Iya. Kemudian saudara Selamat dan saudari Mintarsih. Dalam pernikahan ini ada perjanjian yang mengikatnya.
perjanjian yang mengikat ini begini, mau menikah tapi nanti harus belikan mobil gitu, 2 atau 4. Tidak ada perjanjian yang mengikat ya. Kemudian setelah akad nikah, saudari minta dibacakan sinotarik. Dia sedang minta ya. Ya ini sudah siapkan. Kemudian mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat. Dan cincin apa? Dan cincin masih ada. 5 gram. Tunai. Saksikan sama-sama pelaksanaan akad nikah ini. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa menurut ajaran Islam rukun nikah itu harus ada 5. Saya kira kelima-limanya ini sudah lengkap, sudah ada. Rukun pertama calon mempelai laki-laki sudah ada, yaitu saudara Selamat bin Marjuki almarhum. Rukun kedua calon mempelai perempuan juga sudah ada, yaitu saudari Mintarsi SAG binti Tamin. Rukun yang ketiga walinya ayah kandungnya sendiri, yakni Bapak Tamin bin Haji Jahan. Rukun yang keempat minimal harus ada 2 orang saksi. Untuk saksi pokok yaitu 1 Bapak Haji Tawil, usia 56 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Serpong. Saksi pokok yang kedua yaitu Bapak Agus Soleh, usia 26 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Bogor. Dan yang lain pun bisa jadi saksi, berarti lebih dari 2 orang maka sempurna. Sedangkan rukun yang kelima harus ada ijab qabul. Kalau ijab, pernyataan wali dalam menyerahkan calon mempelai perempuan agar kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan qabul kata-kata penerimaan calon mempelai laki-laki terhadap pernyataan wali. Nanti antara ijab dan qabul harus bersambung. Baiklah, sekarang tinggal kita saksikan sama-sama pelaksanaan akad nikah ini, berawal dari calon mempelai perempuan agar minta izin kepada walinya. Jadi dari saudari Mintarsi, ini bapaknya, manggilnya paling bapak apa atau abah? Manggil pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah, pada saat ini, detik ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kesalahan yang pernah saya perbuat kepada Abah, baik yang diperbuat secara sengaja atau yang tidak disengaja, yang terasa maupun yang tidak terasa. Dan juga saya mohon
dan keridhaan Abah untuk menikahkan saya kepada seorang laki-laki pilihan saya bernama Selamat bin Marjuki almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 5 gram tunai. Pak Tamin, Saudari Mintarsih SAG, putri kan Bapak ya. Barusan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari segala kesalahan yang pernah ia perbuat, baik diperbuatnya secara sengaja atau tidak disengaja. Bapak mengaku, alhamdulillah. Juga putri kandung Bapak pada saat ini sudah punya seorang pilihan laki-laki untuk dijadikan pasangan hidupnya, Pak. Untuk itu tadi ia mohon keridhaan Bapak agar ia dinikahkan kepada laki-laki pilihannya tersebut. Itu namanya Selamat bin Marjuki almarhum dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat. Pak Pangguru, saya mewakilkan ke Pak Pangguru tolong nikahkan putri kandung saya yang bernama Mintarsih kepada seorang laki-laki pilihannya bernama Selamat bin Marjuki almarhum dengan mas kawin perangkat alat sholat dan cincin emas seberat 5 gram tunai. Saya ridho dan ikhlas kepada Pak Panggulu untuk mewakili saya dalam mengadakan pernikahan putri kandung saya untuk mewakili Bapak dalam mengadakan pernikahan Bapak bernama Mintarsih kepada seorang laki-laki pilihannya bernama Selamat bin Marjuki almarhum dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. kemudian istighfar Astaghfirullahaladzim. 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 wa Wa atubu ilaih. min jami'il ma'asi Jami'al ma'ashi wa dzunub. wa dzunub. Kamu aja Pak ya? Pak Amin ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalan nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifah wa wa'ada al-'adhab al-alim alayhi wa qala ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha
والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي من رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Almarhum Saudari Mintarsih binti Tamin saya nikahkan kepada engkau dengan wali ayah kandungnya sendiri yang telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 5 gram tunai. Saya nikahkan, saya terima nikahnya Mintarsih. Saya terima ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya saudara Selamat bin Marjuki almarhum Saudari Mintarsih binti Tamin saya nikahkan kepada engkau dengan wali ayah kandungnya sendiri yang telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 5 gram tunai. Saya terima nikahnya Mintarsih binti Tamin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat cincin emas seberat 5 gram tunai. Masalah itu nggak jelas. Saya Barakallahu li wa barakatuh wa jama'a bainakum ala hadiyah wa la kullinya sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haji doanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin 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 ya alamin ya Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultani Allahumma alif bainahuma kama alaqta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alaqta Yusuf wa Sulaha wa alif bainahuma kama alaqta Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan mas kawin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Cici, ini saya berikan sebuah mas kawin sebagai pertanda cinta kasih saya kepada Cici. Semoga Cici dapat menerimanya dengan ridho ikhlas dan dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Mintarsih manggilnya AA, Abang A ya. AA. Saya terima mas kawinnya dengan ridho ikhlas dan insya Allah akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Terima dan cium tangannya ya. Taruh dulu, kemudian yang tadi kakak belakang. Cincinnya.
waufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu kelak akan jika saya muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya melakukan sekretaris atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya 1. meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut, atau 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu. 4. atau saya membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya ke pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Pusat untuk Keperluan Ibadah Sosial Serpong 23 Maret tahun 2001. Suami, selamat. Saudara selamat dan saudari Mintasi, dengan berlangsungnya ijab kabul tadi, berarti saudara dan saudari sekarang sudah resmi, sudah sah menjadi suami istri. Untuk itu masing-masing mempunyai tugas, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas. Pertama, untuk selamat berkewajiban memberikan nafkah, baik itu lahir maupun batin. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pengajaran, terutama masalah ibadah, masalah toharoh, masalah sholat. Yang ketiga, pergaulilah istri saudara dengan sebaik-baiknya. Untuk Mintasi, kewajibannya hormat, setia, patuh kepada sang suami, baik dikala suka maupun dikala duka, dikala senang maupun dikala susah. Kemudian yang kedua, berbakti kepada sang suami dan berupaya menyenangkan hati sang suami dengan tulus ikhlas. Yang ketiga, harus menerima apa adanya yang diberikan oleh sang suami. Jadi jangan menuntut hal-hal yang kira-kira sang suami tidak bisa melaksanakannya. Adapun kewajiban bersama harus saling hormat menghormati, sayang menyayangi, cinta mencintai. Harus saling asah, saling asuh, saling asih. Juga dalam membina rumah tangga itu harus banyak bersabar, bertawakal, dan jangan lupa harus dilandasi rajin beribadah kepada Allah. Baik selamat maupun Mintasi, ya, dalam membina rumah tangga itu harus tetap disertai rajin beribadah kepada Allah, terutama sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Dan akhirnya marilah kita doakan semoga saudara selamat dan saudari Mintasi dalam membina rumah tangga terbina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, dan apabila memperoleh putra atau putri yang soleh atau solihat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, maka saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina ta'ala fi Qur'anil karim, wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna sallallahu alaihi wasallam tazawwaju. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Mari sama-sama kita berdoa, Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Purnata Wali Madul Arus, yaitu kedua putra putri kita yang insya Allah pernikahannya ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikekalkan jodohnya, dipanjangkan usianya, dimudahkan miliknya, dijampakkan usahanya, diberikan. Kita nyari lagi, kita mau pulang gitu. Yang lain saya cari, mentuan rumahnya doang saya cari. Ya beres. Ya, ibu berserta ibu, yang mana ibunya? Ya, yang pada malam hari ini sudah barang tentu datang atau mengundang kita bersama dalam rangka kita doakan apa yang tadi saya sebutkan. Cuman kita doakan lagi mudah-mudahan sahibul bait pada malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau ngundang pengajian, ngundang ceramah ya udah barang tentu ya begini adanya. Begitu. Sama di mana-mana di kampung saya juga begitu. Kadang-kadang banyakkan bangku sama yang gitu. Ya, bangkunya masih lebih. Iya, mau orangnya banyakkan bangkunya, mau orangnya itu biasa Bu dalam acara pengajian di mana-mana juga begitu. Tapi saya yakin, saya punya keyakinan besar
bahwa acara seperti ini itu akan membawa berkah kepada tuan rumah. Amin ya robbal. Apalagi kalau seorang haji, bapaknya haji, ibunya ibu haji. Itu kalau menurut saya romannya kepantes sih. Acara walimah itu ngundang gala orkes, gala film, ya. Karena dampaknya sekarang itu besar. Ya, di kampung saya berapa kali terjadi acara orkes seperti begini nih, dibinasakan acara orkes. Ada yang mati, ada yang berkelahi, gitu. Udah gitu kita kudu nyewa hansip untuk jaga laporan lagi ke Koramil, ke Polsek. Kalau ini memang nggak pakai laporan begini, nggak pakai, udah bebas lagi. Tapi kalau tak setengah sekarang betul. Iya. Kalau kiai menggopek udah. Ya iya, kalau bareng ya kita setengah. Orkes kemarin itu kawan saya hajatan. Ya, saya punya kawan hajatan. Itu manggil orkes nggak kurang dari 10 juta. Iya, itu. Kalau kiai mah ya Allah ya Rabbi, sabar. Iya. Acaranya kan begitu sampai, saya tadinya kudunya ceramah. Begitu sampai acara belum selesai, sabar. Begitu. Iya. Begitu emang perut udah kenyang, disuruh datang tadi orang-orang pada makan, saya kagak, sabar. Begitu. Iya. Jadi kalau dikasih makan ya dari tadi ya, bagiannya ntar berkati bergedean. Begitu. Sabar. Gitu. Yang anu lah berjamaah. Kalau sembahyang aja umat Islam sembahyang, yang muda sembahyang, yang tua sembahyang. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan dari langit. Ingat ayat Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan bagi dia, jalan kebukaan daripada rezeki yang ia tidak sangka-sangka. Amin ya rabbal. Satu contoh aja ya. Terus terang Pak, Bu, saya mah kerja mah enggak, tanya Ustaz Kurniati. Kerja di pabrik ya enggak, kan di kantor ya enggak, sawah ya kagak. Iya, alhamdulillah enggak kerja enggak apa, tapi Allah janjikan tuh rezeki. Ada jalannya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak muda, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang romannya hidupnya di dunia ini kelihatannya agak seret, coba tolong beribadah kepada Allah, deketin Allah tuh. Insya Allah saya punya keyakinan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, tagarub kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan jalan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi coba malam ini, Masya Allah, ya, bangun malam. Biasanya kalau ibu-ibu kalau ditanya bangun malam Bu, bangun ngapain? Kencing coba. Jadi di Sabang sampai Padang berpikir, ya Allah, orang yang sekolah di SMA bisa terus kuliah, kelihatannya di depan mah udah nampak banget itu kerjaan. Orang yang sekolah STM, pikiran saya dalam hati di pesantren dulu, ya Allah, orang dapat STM langsung begitu keluar dari STM buka bengkel. Pikiran saya dulu. Lalu saya di pesantren bagaimana ya Allah? Waktu itu saya pasrahkan aja diri saya kepada kamu ya Allah. Dalam hati saya, jadi pegawai lurah makan, jadi pegawai camat makan, jadi pegawai bupati makan. Ilok, ngerti ilok? Anak muda ngerti gak ilok? Kadanan, piraku, pilanggara. Masa iya? Iya, masa iya dah. Kita jadi pegawainya Allah kagak makan. Jadi saya pasti daftarkan diri saya, ya Allah, saya menjadi pegawai kamu, ya Allah, mau jadi ustaz. Iya, alhamdulillah berkat keberkahan dari ibadah yang kita jalankan sehari-hari, insya Allah Allah akan membukakan jalan. Amin ya rabbal. Nah kalau semua ini dijalankan oleh umat Islam dari atasan sampai bawahan, insya Allah, karena tidak manusia ini yang banyak sekarang lupa diri. Iya, coba dah yang jadi pejabat kalau ingat gitu. Ya ilaha illallah tabaraka. Ini bukan pidato politik, bukan, nyadarin kita masing-masing. Ya, supaya kita nih sadar. Sekarang tugas kita yang di bawahan itu apa? Begitu. Iya, yang di atas kudunya sadar. Kalau sadar insya Allah yang jadi RW, ya sadar bahwa saudara jadi RW, kalau nggak ada rakyat nggak bisa jadi RW, betul kan? Iya, saya jadi ustadz, kalau nggak ada jamaah nggak mungkin jadi ustadz. Itu. Yang jadi bupati ingat, ente jadi bupati diangkat. Yang jadi camat ingat, ente jadi camat diangkat. Yang jadi lurah juga. Ada nggak lupa lurah juga? Nggak ada ya. Yang jadi lurah ingat tuh, ente bisa jadi lurah karena
Karena raya. Ini kadang-kadang lurah di kampung saya, Pak. Di kampung saya. Ngomong sama suaminya nih, bayar nih ya. Gua 5 menit tadi netein, goceng. Iya. Itu pada dasarnya begitu, Pak. Seorang istri tidak wajib ngapa-ngapain, tidak. Enggak wajib masak, enggak wajib nyuci, enggak wajib bebenah, enggak wajib belanja. Pokoknya istri tinggal makan, tinggal minum, tinggal tidur, pakaian tinggal make, rumah tinggal bersih. Itu kewajiban bapak-bapak. Bagaimana, Bu? Iya, benar. Makanya besok tuh mulai dah. Mulai besok. Iya, ibu tinggal tolak pinggang aja. Besok demo besok. Nyuci. Iya, reformasi. Betul, Pak. Nyuci, gitu. Masak, gitu. Saya tinggal makan. Bagaimana, Bu? Rusak dapur lah. Saya mau nanya, bagaimana, Bu? Anggur begitu? Enggak, saya nanya bapak, nanya ibu. Ibu anggur begitu? Ya kalau anggur ya udah, terima. Kalau terima. Nah, sekarang Bapaknya. iya. Pada dasarnya, ini pada dasarnya lagi. Pada dasarnya dalam ajaran Islam, bapak-bapak tidak wajib ngasih duit sama. Saya ulangi lagi nih. Saya ulangi lagi, biar paham, Bu, biar paham, Pak. Pada dasarnya, bapak-bapak tidak wajib memberikan duit kepada istrinya selama istrinya nggak mau kerja. Ya, bagaimana, Bu? Lah kalau istri nggak mau kerja, nggak mau masak, nggak mau nyuci, nggak mau bebenah, nggak mau neriska, nggak mau ngepel, nggak mau nyapu, jangan dikasih duit. Enggak dosa, enggak. Tuh, kenapa seorang suami, ya, saudara Selamat tadi menyerahkan mas kawin? Ada nggak mas kawin tadi? Berupa apa? Emas berapa gram? 5 gram emas. Kenapa tuh? Nih, cuman kan enggak, kalau ngomong terlalu dalam kan enggak enak, enggak etis ngomong terlalu dalam. Nih, emas kawin tuh anak muda diberikan kepada perempuan menurut ajaran Islam. Jadi begini mestinya nih, tadinya nih. Wahai istriku tercinta, setelah akan nikah ini, sekarang saya serahkan emas kawin berupa emas 5 gram atau 10 gram. Terimalah. Ini adalah nafkah saya yang pertama saya berikan kepada engkau sebagai apa nanti bayaran. Nanti malam nih, nanti malam. Dengerin apa? Nih, dengerin apa? Nanti malam seorang istri menyerahkan segala-galanya. Bang, malam ini saya serahkan kepada abang semua. Kalau abang tadi memberikan emas kepada saya memberikan sesuatu yang dari dulu saya jaga dengan baik-baik. Ini silakan pakai. Tuh. Bu. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi emas kawin yang diberikan kepada istri itu dalam rangka karena istri itu mau dipakai sekali itu doang. Sekali itu doang dikasih emas kawin. Kan besok malam kedua, ketiga atau malam ke-1000-nya kayak kita udah malam 2000 kita mah. Udah malam berapa kita mah? Ya kalau ini kan nanti dia malam pertama. Kalau gitu udah malam 2000, 3000 udah. Itu doang. Itu kalau malam 2000-nya kan dikasih emas lagi, kagak, nggak dikasih emas. Jadi istilahnya apa? Wah, keperawanan. Lah kok kagak dibayar sama emas lagi? Kapan udah hilang perawannya? Kalau perawannya masih utuh kita wajib bayar, Pak. Gitu. Jadi gimana, Bu? Anggur? Besok nggak jadi masak? Mau nyuci. Lah kalau ini sadar kedua-duanya, insya Allah rumah tangga beres. Al-Quran kan pertama mengatakan begini, Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati setengah dari tandanya Allah jadikan pasangan. Ada pasangan kita. Cuman Allah tidak katakan pasangan kamu di mana, anak muda. Di situ di Al-Quran nggak ada konteks ceritanya pasangan kamu di mana. Kudu nyari jodoh di tangan
Apa tangan hansip? Rusak kalau tangan hansip mah. Jodoh di tangan Tuhan atau jodoh di tangan Allah, tapi wasilahnya kudu kita nyari lah. Itu selamat jauh amat dari Kemayoran kemari ya. Orang Kemayoran kan? Iya, bisa ketemu jodoh di Serpong. Itu yang dikatakan dalam lagu asam di gunung, garam di laut. Lah kan jauh banget gunung sama laut, tapi ketemunya di mana? Usik bari ngari
kaluman teu beunang di dagoan teu ngaraskeun kanu ribu cungalik kuring sorangan jig peting gerajung indik seberang tegera datang matak jengkel bae hati da jengkel hati hujan nu jadi lantaran nu janji mulai teu datang anu tuku nunggu nepi ka balebat datang kirimis hujan tih peting ku naon teu geraran hujan teh beut abang duh abang kaluman mata kaluman teu beunang di dagoan teu ngaraskeun kanu ribu seberang segera datang mata
Dak jengkel bae hati Dajeng